Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah minggu lalu kita sudah belajar mengenai banyak hal, untuk minggu ini akan saya berikan beberapa materi untuk menambah wawasan kalian, terutama terkait dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun sebelum itu silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku tulis, serta buku cetak, dan simak serta catat sesuatu yang menurut kalian penting, bisa digarisbawahi, yang menurut kalian itu sulit dan nanti bisa ditanyakan ke saya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga kita sedikit mengheningkan cipta terhadap berbagai macam hal yang terjadi di Indonesia, seperti halnya jatuhnya Sriwijaya Air, kemudian ada bencana banjir di Kalimantan, serta gempa bumi di Sulawesi. Semoga mereka yang di sana, korban yang selamat atau yang ditinggalkan, itu mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita laksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan juga nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Kemudian dari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu artinya adalah pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional itu berasal dari bahasa Inggris, nation, yang artinya bangsa atau negara. Jadi dapat saya simpulkan pengertian sederhana dari integrasi nasional adalah mempersatukan suatu bangsa atau mempersatukan suatu negara. Berikutnya ada pengertian integrasi nasional secara politis dan secara antropologis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama secara politis. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan juga sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kemudian yang kedua secara antropologis. Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Lah, secara umum ya sama, menyatukan bangsa atau menyatukan negara sih. Jadi ketika kelompok-kelompok sosial dan juga budaya itu bersatu, maka akan terbentuklah sebuah bangsa. Kemudian setelah bangsa itu terbentuk, maka akan menjadi sebuah negara yang berdaulat dengan 4 syaratnya. Ada penduduk, ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Kemudian tidak ketinggalan para ahli juga mengemukakan pengertian dari integrasi nasional. Yang pertama ada Howard Rings. Beliau berpendapat bahwa integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan gambar yang kedua, yaitu Myron Werner. Beliau berpendapat bahwa integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan juga budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Kemudian ada ahli yang ketiga dari Indonesia, ada Dr. Nazaruddin Samsudin. Beliau berpendapat bahwa integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, baik aspek sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Dan yang terakhir ada J. Sujati Dwiwandono. Beliau berpendapat bahwasanya integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu, bila tidak persatuan nasional akan dibahayakan. Jadi baik menurut para ahli, menurut
secara politis atau antropologis atau secara bahasa, kalian ya dapat mengartikan yang namanya integrasi nasional intinya adalah mempersatukan suatu bangsa atau negara. Intinya itu ya, jangan sampai lupa ya. Setelah mengetahui pengertian integrasi, pastilah suatu negara atau suatu bangsa apabila dia punya integrasi nasional, pastilah harus memenuhi syarat integrasi. Syarat-syarat keberhasilan suatu integrasi dalam suatu negara yang pertama adalah anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan satu sama lain, atau dapat diartikan suatu masyarakat itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Begitupun Indonesia, di awal perjuangan, awal kemerdekaan kita saling membutuhkan, baik dengan orang Sunda, orang Jawa, orang Papua, orang Kalimantan, Dayak, dan juga suku-suku lainnya, kita saling membutuhkan. Karena kita membutuhkan semua anggota masyarakat itu untuk merebut kemerdekaan. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang juga sama, kita saling membutuhkan tetapi dalam bidang-bidang yang lain, seperti bidang ekonomi, sosial, dan juga kebudayaan. Untuk syarat integrasi yang kedua yaitu adanya kesepakatan bersama, terutama mengenai norma-norma dan juga nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Untuk Indonesia sendiri, kesepakatan kita itu tercapai menjadi suatu bangsa itu tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi ingat ya, untuk norma-norma, untuk kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita di satu daerah dengan daerah lain itu berbeda tergantung dengan kesepakatan di daerah tersebut. Contohlah, kalau saya tidak salah itu di daerah Tomohon di Sulawesi, itu di sana diperbolehkan untuk makan kucing, makan kelelawar, makan babi, makan anjing dan lain sebagainya. Tapi di daerah kita itu merupakan suatu yang dilarang, ya. Karena itu kesepakatan di sana boleh, tetapi kesepakatan di Jawa tidak boleh. Atau menurut agama Islam, makan sapi, menyembelih sapi dalam korban itu boleh. Tetapi di dalam Hindu, sapi itu merupakan binatang yang disucikan oleh umat mereka. Ya, itu tergantung kesepakatan dari daerah atau manusianya sendiri. Jadi jangan sampai kalian itu menjustifikasi suatu norma di suatu daerah itu salah. Karena tidak semua norma itu sama di satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian syarat integrasi yang terakhir yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Ingat ya, pelajaran SMP macam-macam norma, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan juga norma hukum. Itu semuanya merupakan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Dan apabila kita melanggar, pastilah kita akan mendapatkan sanksi. Dan sanksinya itu berbeda-beda. Contohlah norma agama. Norma agama itu ketika kita melanggar norma agama, yang kita dapatkan tidak langsung di dunia, tetapi ketika nanti kita sudah di akhirat. Berbeda dengan norma hukum. Norma hukum nantinya ketika kita melanggar, kita langsung dijatuhi hukuman di dunia. Ya, seperti itu. Sebenarnya saya ingin membahas banyak, tetapi karena keterbatasan, jadi kalian harus ingat-ingat sendiri, ini pelajaran SMP. Integrasi nasional sudah ada di Indonesia, syarat-syarat integrasinya pun sudah dipenuhi di Indonesia. Nah, setelah itu kita perlu membahas adanya hak dan juga kewajiban. Sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan juga kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi suatu warga negara yang baik atau good citizenship. Karena jangan sampai kalian mendapatkan atau meminta hak yang berlebih tetapi tidak mau menjalankan kewajiban kalian. Karena itu nantinya akan merusak integrasi nasional dan jujur itu juga akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perlu adanya yang namanya keseimbangan hak dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ya, tidak boleh menuntut hak saja kewajibannya diindahkan, atau melaksanakan kewajiban saja tetapi tidak diberi hak, itu tidak dibenarkan. Ya, rakyat Indonesia harus memiliki sikap yang baik agar tidak terjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan
yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia karena haknya tidak dipenuhi dan kewajibannya tidak dilakukan. Nah, agar kalian lebih paham terkait dengan hak dan juga kewajiban warga negara, silakan dibuka tugas mandiri 5.4 halaman 154. Di situ ada tabel ya, hak dan juga kewajiban warga negara. Silakan kalian isi hak dan juga kewajiban kalian, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah dan juga masyarakat. Masing-masing di lingkungan keluarga haknya 2, kewajibannya 2. Di lingkungan sekolah juga sama, haknya 2, kewajibannya 2. Contoh saya berikan, di lingkungan keluarga kalian berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya. Kewajibannya apa? Kewajiban kalian adalah membantu orang tua menjalankan tugas di rumah, misalkan menyapu, mencuci, ngepel dan juga yang lain-lain. Ya, itu saja pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan apabila ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan melalui WA pribadi ke saya atau melalui grup kelas masing-masing. Dan bagi yang tidak memiliki kuota untuk mengirimkan tugas melalui Google Classroom bisa dikirimkan melalui WA pribadi juga kepada saya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, dan semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.